Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan, jika tak kenal, maka tak sayang. Nah, jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Maharani Athenia, nomor induk mahasiswa 20 10 20 50 34. Dan kakak berasal dari kelas 5A Tadris Matematika. Dan kakak berkuliah di Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Nah, sebelum lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa di like, di komen, and subscribe. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Apa itu bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki selimut atau permukaan bidang dan memiliki bagian bentuk lengkungan. Nah, contoh dari bangun ruang sisi lengkung yaitu ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung. Apa itu tabung? Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Dan tabung memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Nah, salah satu contoh dari tabung yaitu seperti kaleng susu dan tabungan. Pasti kalian di rumah punya tabungan kan? Nah, itu contoh dari tabung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dari tabung. Nah, di sini terdapat gambar sebuah tabung. Nah, yang pertama, unsur dari tabung yaitu daerah lingkaran L1, ini L1, merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Nah, di sini L1 merupakan alas dari tabung. Kenapa jadi alas? Karena dia terletak di bawah dan dengan jari-jari R1. Yang kedua adalah daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Nah, ini lingkaran L2 dan ini sebagai tutup tabung yang berada di atas. Nah, yang ini tutup tabungnya, yang ini alasnya. Nah, L2 ini adalah tutup tabung dengan jari-jari R2. Yang ketiga, daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. ABCD merupakan selimut tabung. Nah, yang ini yang mengelilingi tabung itu disebut dengan selimut tabung. Yang keempat, R1 dan R2 adalah jari-jari tabung atau disingkat menjadi R. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung, disimbolkan dengan T. Nah, maksudnya, jarak dari L1 ke L2 itu, nah yang ini disebut dengan tinggi atau T. Jarak ini ke sini itu namanya tinggi tabung. Nah, yang keenam, AB sama dengan CD sama dengan keliling daerah lingkaran L1 dan sama dengan keliling daerah lingkaran L2. Nah, yang ini AB dan CD itu keliling daerah dari L1 dan L2 karena dia mengelilingi L1 dan L2. Nah, yang ketujuh, AD dan BC itu adalah tinggi. Nah, AD dan BC itu adalah tinggi. Nah, di sini. Nah, di sini. T, tinggi. Nah, yang kedelapan, permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Tabung itu terdiri dari dua lingkaran, yaitu lingkaran L1 dan lingkaran L2, dan sebuah daerah persegi. Nah, ini perseginya yang disebut dengan selimut tabung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang luas tabung. Nah, di sini terdapat gambar dari tabung
2 lingkaran, dan 1 persegi. Nah, luas sama dengan dari luas jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung itu adalah jika tabung dibuka seperti ini, itu namanya jaring-jaring. Nah, luas sama dengan 2 dikali luas lingkaran ditambah luas ABCD. Kenapa 2? Karena di sini kan 2 lingkarannya dikali luas lingkaran. Luas dari 2 lingkarannya ditambah luas ABCD, luas dari A, B, C, dan D. Sama dengan 2 VR kuadrat ditambah AB dikali BC. Nah, dari mana datang dari VR kuadrat ini? VR kuadrat itu kan rumus dari luas lingkaran. Kenapa kuadrat? Karena lingkarannya ada 2, maka dikuadratkan ditambah AB ditambah BC. Sama dengan 2 VR kuadrat ditambah 2 VR dikali T. 2 VR ini AB-nya. Ini AB. 2 VR sama dengan AB. Dan T itu sama dengan BC. Ini tingginya. Ini tinggi. Nah, 2 VR dikali R ditambah 2. Jadi kita sederhanakan menjadi 2 VR dikali R ditambah T. Nah, di sini ada petunjuknya. Panjang AB adalah keliling lingkaran. Nih AB. Keliling dari lingkaran. Ini AB dikeliling dari lingkaran. Kan AB itu mengelilingi lingkaran ini. Nah, dan panjang BC itu tinggi tabung. BC adalah tinggi. Makanya 2 VR dikali T. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang volume tabung. Di sini terdapat gambar tabung. Dan ini tingginya dan ini alasnya. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung. Nah, rumusnya volume sama dengan luas alas dikali T. Luas alas dikali T. Nah, luas alasnya kan lingkaran, maka luas lingkaran itu kan VR kuadrat. Jadi VR kuadrat dikali T. Maka rumus dari volume tabung VR kuadrat dikali T. Agar kalian lebih jelas tentang luas dan volume tabung, kita masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama kita menghitung luas permukaan tabung. Nah, di sini ada soal, hitunglah luas permukaan tabung di samping. Nah, ini nih. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, tabung di samping memiliki jari-jari R sama dengan 3 cm. Ini R-nya 3 cm dan tinggi 7 cm. Ini 7 cm. Maka luas permukaannya adalah, nah, yang pertama kita masukkan rumus dari luas permukaan tabung, yaitu 2 VR dikali R ditambah T. Maka sama dengan 2 V dikali R-nya tadi 3. Jadi dikali 3 dalam kurung R 3 ditambah T, T-nya 7. Nah, substitusi nilai R dan T. R dan T. Maka hasilnya 2V dikali 3 dikali 3 ditambah 7 sama dengan 10. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 10 sama dengan 60. V. Maka 60 dikali 3,14. Kenapa 3,14? Karena nilai V kan ada 2, yaitu 22/7 dan 3,14. Maka kita menggunakan 3,14. 60 dikali 3,14 adalah 188,4 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan tabung yang ini adalah 188,4 cm kuadrat. Nah, selanjutnya contoh untuk menghitung volume tabung. Di sini, hitunglah volume tabung di samping. Ini ada gambar tabung. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, tabung di samping memiliki jari-jari R sama dengan 2 meter. Ini jari-jarinya 2 meter. Dan tinggi 6 meter. Tingginya 6 meter, jari-jarinya 2 meter. Nah, rumus dari volume tabung adalah VR kuadrat dikali T.
Maka V R kuadrat dikali T, kita substitusikan nilai R dan nilai T-nya. Nilai R dan nilai T. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4, dikali V sama dengan 4V. 4V dikali 6 sama dengan 24V. 24V itu adalah sama dengan 24 dikali 3,14. Karena kita menggunakan nilai V yaitu 3,14. Maka 24 dikali 3,14 sama dengan 75,36 meter kubik. Nah, jadi volume tabung ini adalah 75,36 meter. Sekian penjelasan dari kakak tentang bangunan sisi lengkung. Jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan, kakak mohon maaf. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!